sebenarnya tujuan hidup manusia itu ada di dunia itu untuk apa sih, Pak Ustadz Ucup? Ya, begini Silakan. saudara-saudaraku semua, Assalamualaikum. Tujuan hidup manusia itu seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Ya, jadi Allah ciptakan jin dan Tadi manusia kata Ustadz kecuali untuk Ucup, ibadah. tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah ke siapa, Pak Ucup? Ya ibadah ke Allah. Ke Allah ya. Ibadahnya ke Allah. Nah, terus Allahnya di mana? Ya di atas, Allahnya di mana? di langit. Kenal nggak? Di sana di atas di Kan ada langit. nggak mungkin kita ibadah kepada sesuatu yang kita tidak tahu Allahnya di mana. Oh kan dijelaskan dalam kitab Allah itu fil arsy, di atas langit, di sana. Allah di langit. Iya, fil arsy. Gimana sih? Berarti Allah dengan manusia terpisah dong. Iya kan Allah di atas langit, duduk di atas kursi arsy. Di arsy ya. Iya, Kan? Nah, kan jelas namanya ibadah kita harus punya tujuan. iya. Ya tujuannya ibadah. Ibadah, Terus tujuan hidup. ibadahnya kemana? Ya ke Allah. Ibadah ke siapa? Ke Allah. Iya. Nah sekarang saya tanya, sudah kenal dengan Allahnya? Ya Oke. minimal misalnya sudah saling kenal, deket, sudah cakap-cakap. Saya juga masih ragu Nggak sih. bisa. Masih apa? Terus bagaimana caranya untuk mengenali Allah? Ya mengenali Kan diri. kita harus kenal dulu dengan Allahnya sebelum kita ibadahi. Nanya yang sulit-sulit sih kamu. Heeh. Man aropa nafsahu, pakad aropa robahu. Barang siapa kenali Kan dirinya. otomatis. Dan bagaimana ibadah ke Allah? Allahnya di mana? Ya Kita harus tahu dulu. Allah lebih dekat dari urat leher. Terus bagaimana caranya? Ya sholat. Kafir sih ente mah. Kafir dasar. Kenali diri dulu berarti kan. Ya kenali diri. Terus ibadah ke Allah berarti kita harus kenali diri karena Allah itu Lebih dekat dari urat leher. urat leher kita kan. Ya. Nah sekarang pengertian dari ibadah itu sendiri apa ibadah itu? Ini masalahnya kan yang nonton bukan hanya orang Arab kan. Ibadah kan bahasa Arab. Ya ibadah mah baik Bahasa ibadah ibadah aja, apa? pokoknya mengibadah aja gitu. Mengabdi. Mengabdi ibadah itu. Mengabdi pada diri. Iya, mengabdi pada diri. Bukankah ibadah itu asal kata dari kata abada yu'bidu? Iya, benar. Abada Dan yubidu, mengabdi pada diri. orang pelakunya disebut abid. Abid. Abid itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah budak. Iya sih. Nah, masa kita beribadah artinya berarti kita diperbudak dong. Ya pokoknya begitulah Diperbudak ibadah. oleh Ya, pokoknya. siapa? Terus kenapa kalau ibadah harus melalui cara agama? Lah iya kalau tidak beragama, ente Oh, berarti gitu. tidak bertuhan. Jadi kalau tidak beragama tidak bertuhan. Iya, ente tidak bertuhan kalau tidak beragama. Pernyataan dari mana itu kalau tidak beragama bertuhan? Kan tujuannya bertuhan kan tadi ibadah pada Allah. Tujuannya kan berarti bertuhan. Ya, ya untuk bertuhan. Tujuan hidup. Kalau tujuannya bertuhan ya udah bertuhan saja. Oh tapi tetap Kenapa harus perlu agama? harus ada agama. Kalau nggak ada agama ente kafir. berarti. Jembatannya gitu ya. Jembatannya kan. Calo gitu ya. Agama itu. Jadi calo. Cenah. Ya Pak, berarti Pak Ustadz Ucup salah satu calonnya gitu ya. Ya iya perantara. Iya. Perantaranya. Oh, iya. Supaya ada calonnya Ya, gitu ya. supaya dapat cuan saya ada perantaranya. Perantara ibadah pada Allah. Yang saya tanyakan, kalau misalnya ibadah itu harus dengan agama, apakah Tuhan punya agama? Makin nanya gitu di kafir sabar, siapa? tenang. Kafir dasar. Ente Tenang, tenang. Ampun. Coba Pak Ucup tanya dulu, sudah kenal dengan Allahnya, memang Allah punya agama gitu. Ya saya juga Jangan belum lantas mengkafir-kafirkan, tenang dulu. kafir ente. Bisa jadi pemaksud yang dimaksud agama dari pengertian agama itu apa sih dari Din dari kata din, dinul din, Islam. bisa jadi pengertiannya bukan agama. Nah, apa itu? Bisa jadi itu pengertiannya ya jiwa. Dinul Islam jiwa yang berserah diri. Gitu. Bisa Bukan agama Islam. Nah, kalau jadi agama akhirnya jadi lembaga. Nah, akhirnya jadi lembaga ini yang malah mengatur Islam.
gitu. Iya, tapi kan jadi masalahnya Duit calo. kenapa harus beragama? Lah iya kan biar saya dapat Kalau lapak beragama lapak nggak lapak. disebut bertuhan, kan Pancasila itu bukan yang nomor satunya, bukan keagamaan, ketuhanan. Ibadah tujuannya ke Tuhan, ya udah bertuhan saja. Kenapa ribet-ribet harus beragama? Ya tapi kan calo ini Apakah kan dengan lapak ente. tidak beragama, misalnya bertuhan langsung, orang tidak punya tujuan? Saya membela agama saya ini. Orang yang tidak ngancurin beragama lapak. sekalipun, kalau dia benar-benar sudah bertuhan, ya pasti dia punya tujuan. Wah, ngancurkan lapak ya. Hancurin Lantas lapak apa? anjing. Agama itu. Mana hancurkan Alat lapak? politik. Lapak. Ya Hancurkan lapak. udah, kalau kita bertuhan ya udah bertuhan aja, nggak usah ngamuk-ngamuk. Ya terkapir Nggak usah ente. semuanya harus dipaksa beragama. Ya, ente tidak beragama berarti tidak beragama. Beragama tidak menunjukkan kualitas orang bertuhan. Karena kalau orang bertuhan tidak akan marah-marah. Sia sih mancing. Kan bertuhan itu ramah-ramah. Tuhan itu kasih sayang, Rahman Rahim. Sifatnya juga kasih sayang, bukan marah-marah. Kalau marah-marah sifat apa coba? Sifat setan. Sia nudukain setan bukan sia. Pak Udin. Oh, Setan, belum. bukan tenang. Anjing. Sabar jangan marah ya. Mancing-mancing emosi. Tarik nafas pelan-pelan, sabar. Katanya ibadah. Iya mancing-mancing kafir dasar. Ibadah itu pengertian dalam bahasa Indonesianya budak. Jadi ya abid. Tuhan tidak pernah memperbudak hambanya. Dan pengertian kita tujuan hidup agar dekat dengan Tuhan hanya satu, yaitu Islam. Islam itu berserah diri. Bukan malah Islamnya jadi lembaga agama, akhirnya dipersulit lagi. Harus begini, harus begitu, harus ke Arab. Ya itu mah udah bagian dari politik. Aduh ngancurin lapak Supaya dapat cuan, nah, termasuk Pak Ucup kan jadi calo yang dapat uang. Ya tapi Akhirnya ente orang ngancurkan belajar lapak. ngaji, belajar itu kan jadi akhirnya jadi melalui perantara dulu. Padahal Tuhan maha canggih kok, maha update. Masa Tuhan harus berkata-kata melalui kitab tulisan? Ya, Tuhan bisa langsung berkata-kata melalui setiap jiwa manusia. Aduh ngancurkan lapak usaha. Canggih kok. Tuhan nggak perlu perantara batu sebagai apa satelitnya gitu. Tuhan bisa langsung komunikasi dengan manusia, yaitu dengan cara berserah diri. Untuk apa agama?